Pernah kebayang nggak apa yang terjadi kalau satu negara serentak memutus koneksi generasi mudanya dari dunia maya? Ini bukan skenario film fiksi ilmiah loh. Yuk kita bedah bareng-bareng sebuah kemungkinan yang mungkin jauh lebih dekat dari yang kita bayangkan. Coba bayangin pagi itu. Lu bangun tidur, dan hal pertama yang lu lakuin, seperti biasa, ngambil HP. Refleks kan? Tapi, hari ini rasanya beda. Sepi, sunyi, nggak ada notifikasi yang masuk. Aplikasi yang tadinya jadi jendela dunia, sekarang cuma nampilin pesan error. Secepat itu. Semalam, akses itu hilang. Ini bukan sekedar soal kehilangan aplikasi buat hiburan ya. Buat jutaan remaja, ini tuh rasanya kayak kehilangan sebagian dari diri mereka. Dunia kedua tempat mereka nyambung sama teman, berekspresi, belajar, bahkan cari duit. Tiba-tiba, lenyap. Pertanyaan besarnya jadi dalam banget. Apa yang terjadi pas fondasi dunia lu itu runtuh dalam semalam? Oke, sekarang mari kita coba lihat dari dua sisi koin yang berbeda. Apa sih niat baik di balik kebijakan ini? Dan gimana realita yang dirasain langsung sama para remaja? Ini adalah benturan antara sebuah aturan dan kenyataan pahit di lapangan. Biar kita ngerti kenapanya, kita perlu jadi anak biologi sebentar. Jadi, di dalam kepala kita semua ini, ada bagian namanya korteks prefrontal. Gampangnya, anggap aja dia itu kayak CEO-nya otak kita. Tugasnya, ngambil keputusan bijak, ngerem impuls biar nggak aneh-aneh, dan mikirin jangka panjang. Nah, masalahnya adalah, CEO ini baru bener-bener matang dan siap kerja lembur tuh pas kita umur 25. Disinilah masalah utamanya. Algoritma media sosial itu dirancang super pinter buat ngeguyur otak kita pakai dopamin. Itu loh, hormon rasa senang. Buat otak remaja yang CEO-nya masih dalam masa training, rentetan hadiah digital kayak likes, komen, dan scroll tanpa akhir, itu jadi godaan yang hampir mustahil buat ditolak. Ini pertarungan yang nggak seimbang, kawan. Jadi, ya, kita dihadapkan pada sebuah dilema yang rumit. Di satu sisi, ada niat yang sangat mulia buat melindungi otak yang lagi tumbuh dari candu digital. Tapi, di sisi lain, kebijakan ini ngehantam telak realita banyak anak muda zaman sekarang. Buat mereka yang udah bangun karir, bangun komunitas, bahkan punya penghasilan dari dunia maya, ini bukan cuma kehilangan hiburan, ini kehilangan panggung, kehilangan peluang. Terus, apa cuma Indonesia yang begini? Jawabannya, enggak. Sama sekali enggak. Perdebatan panas soal media sosial dan kesehatan mental remaja itu lagi terjadi di seluruh penjuru dunia. Banyak negara lain juga lagi pusing nyari formula yang pas soal batasan ini. Artinya apa? Artinya, kita ini bagian dari sebuah perubahan global yang besar. Lantas gimana dong? Di tengah kenyataan yang baru ini, gimana caranya kita beradaptasi? Ini bukan cuma soal bertahan hidup ya, tapi tentang gimana caranya kita bisa nemuin celah buat tetap tumbuh dan berkembang. Di sini kita bisa pinjam sedikit kebijaksanaan kaum Stoa. Fokus sama apa yang bisa kita kendalikan. 1. Investasi leher ke atas. Maksudnya, ya investasikan waktu buat diri lu sendiri. Baca buku, pelajarin skill baru, isi otak lu dengan hal-hal yang membangun. 2. Jangan lupain badan lu. Cari hobi fisik, olahraga, main musik, ngelukis, apa aja deh. Dan yang paling krusial, nomor 3. Bangun koneksi yang beneran di dunia nyata. Ngobrol tatap muka, perkuat hubungan tulus tanpa perantara layar. Dan inti dari semua ini sebetulnya satu, pergeseran mindset yang fundamental. Sebuah pengingat yang perlu kita tanam dalam-dalam. Nilai diri lu itu bukan jumlah followers lu. Identitas lu nggak ditentukan sama angka-angka di layar, tapi sama karakter lu, tindakan lu, dan hubungan tulus yang lu bangun di dunia nyata. Titik. Oke, terakhir, mari kita lihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Gimana kalau sebuah akhir sebetulnya adalah awal dari sesuatu yang benar-benar baru? Kita tutup obrolan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Pemadaman ini mau nggak mau maksa kita buat nanya lagi, sebetulnya apa itu kreativitas? Kalau nilainya udah nggak diukur lagi pakai likes atau views, terus pakai apa? Mungkin ini bukan akhir dari kreativitas. Bisa jadi ini justru fajar dari sebuah era baru. Era di mana sebuah karya dinilai dari kedalamannya, orisinalitasnya, dan dampak nyata yang dihasilkannya. Sebuah awal dari kendali diri yang sejati.